Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ruwiya fi wajhihi faqama fahaqqahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi summa akhadha tarfa ridaihi fabasiqa fi summa radda ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat riyak atau dahak ya di arah kiblat masjid. Hal ini membuat beliau tidak senang hingga tampak pada raut wajahnya. Sambil kemudian dia bangun mengoreknya dengan tangan beliau sambil bersabda, sesungguhnya seseorang jika berdiri dalam sholatnya berarti dia bermunajat kepada Rabb-nya, dan sesungguhnya Rabb-nya berada antara dia dengan kiblat, maka jangan sekali-kali meludah ke arah kiblat, tetapi buanglah sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Kemudian beliau mengambil ujung sorbannya dan meludah padanya, kemudian melipatnya. Lalu beliau bersabda, atau buat seperti ini. Muttafaq alaih. Nah, ini merupakan perintah kita dalam meludah. Ada orang sok sagawayahnya ngiruh teh di mana? Islam, Nabi mengajarkan kita dilarang untuk meludah ke arah kiblat. Dan meludah itu sebelah kiri atau ke bawah kaki. Apabila ia bukan sedang di masjid, adapun jika sedang berada di masjid, maka tidak boleh meludah kecuali di pakaiannya sendiri. Yang mana nama tisu, udah bala mau tisu, ya kan? Nah, sarung tangan. Nah, dalam hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan pada bab marah jika kehormatan Allah dilecehkan. Sesungguhnya Nabi SAW melihat riyak atau dahak di arah kiblat masjid. Kemudian beliau marah ya dan mengoreknya sendiri. Jadi Nabi mah taratu tahtita ngomong nanti pun Nabi terasa segala yang hitah kan. Sesungguhnya salah seorang, beliau langsung bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian bermunajat kepada Rabb-nya, yakni jika ia sedang sholat, sesungguhnya ia tengah bermunajat kepada Allah, berbicara kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Nah, telah diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Dan jika mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah menyifatiku dengan sifat yang baik. Kemudian ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian jika ia berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, ini antaraku dan hambaku dua bagian. Maka Allah berfirman,
ini antaraku dan hambaku ada dua bagian. Kemudian jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan menjawabnya, ini untuk hambaku apa yang ia minta. Ini kelengkapan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 395. Jadi jangan salah ketika kita membaca Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah dengan jawaban-jawaban yang tadi. Makanya terlebih dalam sholat, ya kan jelas dalam hadis kitab Nailul Autar di Sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti. Faida kabbaro fakabbir, apabila imam takbir maka makmum takbir. Cuman masalahnya kadang-kadang, nah ini adab dalam berjamaahnya, imam belum tu'maninah, ya Allahu, imam belum bar sampai tu'maninah, makmum sok gehegeran. Dan itu masih banyak dijumpai, ya kan? Membersamainya saja tidak boleh, apalagi mendahuluinya. Ada imamnya lambat tertentu, orang kudu ikhlas di imamanku imam eta. Jadi tidak gampang ternyata untuk sholat berjamaah adabnya. Kudu ikhlas. Datang ke masjid, si eta imamnya lidah. Si eta imamna geus tuh geus mau menang pahala. Ya kan, datang ke masjid kamu mentar awal imam. Ya kan? Imamna eta pasti panjang. Jam 8 karek beres kan. Pemahaman tuh. Sama jalan. Nah masyarakat orang meninteu teh pasti lain hayang panjang. Da panjang mah memang Nabi mah teu ngajarkeun. Panjang mah Nabi mah keur munfarid, di orang sok dibalali. Ya walau alam apakah saw hafalan dan sebagainya. Kalau komunitas khusus mangga, ya kan? Di jamaahnya sudah terbiasa. Makanya kenapa dalam adatnya imam itu kalau sholat kan sebelum dimulai kan lihat lah, oh aya nu di kursian, oh aya nu batu buahe, ya kan? Oh aya nu ngaji kan, itu mengisyaratkan. Jadi imam itu harus yang jadi cangkeng kan, di beres surah An-Naba pulau ini nggak selalu bangun ngadehen. Wah, enggak kan saya bisa katakan. Jangan bingung. Nah itulah. Jadi untuk apa? Nah kemudian makanya kalau di jamaah anu can apal, bu biasa panjang atau pintu pak, nah gitu heula. Pondok Ustaz, untung ke orang dia, orang mulai hafid Quran gitu. Nah kemudian hadis tadi ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Allah pun menjawab dengan jawaban yang tadi. Nah, walaupun Allah tadi kemudian jika mengucapkan tadi ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir, nah kamu bermunajat kepada Allah ya dengan berdialog kepadanya, berdoa kepadanya, bertasbih kepadanya, mengagungkan dan memuliakannya. Allah ada di hadapanmu. Sebetulnya kan setiap ibadah itu ada ihramnya. Lain haji ngumpul ihram teh. Semua ibadah itu ada ihramnya. Salat apa ihramnya? Takbiratul ihram. Takbir itu mengharamkan setelah adanya takbiratul ihram tidak boleh ada kegiatan di luar salat. Bersin wae ge teu kudu ngadua. Ya kan? Jadi kegiatan salat mah tidak boleh ada bacaan di luar bacaan salat. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang
Bahkan penganut Imam Syafi'i kan tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Ya kan? Kalau kita memahami gerakan yang seperti apa, ya gerakan yang di luar gerakan sholat. Kemudian nanti itu panjang sebetulnya bahasannya. Nah kemudian jadi kita mengagungkan dan memuliakan Allah. Allah ada di hadapanmu, ada di antaramu dan ada di antara kiblat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ya di langit, di atas arasy, maka sesungguhnya dia ada di hadapanmu karena dia melingkupi segala sesuatu. Dalam surah Asy-Syura ya, ayat 11 Allah berfirman di pertengahan ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan larangan membuang riak, membuang dahak di kiblat masjid, beliau menyebutkan sesuatu yang diperbolehkan. Inilah petunjuk dan hikmah. Nabi selalu ketika melarang selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Temenan gitu tahkir kuduna. Itu kalau Islam, ya kan? Mungkin temenan, nah, ya gitu berarti dituna. Tapi selalu memberi solusi. Tidak boleh meludah ke arah kiblat, tapi ludahlah ke arah kiri atau di bawah kaki. Jika kita menyebutkan kepada seseorang tentang sesuatu yang dilarang, maka juga kita harus menyebutnya juga yang diperbolehkannya. Makanya ada kaidah fikih amrun bisyai'in nahyun an diddihi. Kalau ada perintah pasti ada sebaliknya, yaitu larangannya. Kalau ada larangan pasti ada perintah, itu solusinya. Rasulullah memerintahkan mereka agar membuang ludah di sebelah kirinya atau ke bawah kakinya. Bahkan kan di hadis lain, lamun orang ngimpi buruk terbangun, kan disarankan meludah ke kirinya. Tapi mun ulah dipraktekkan langsung, bisa digigir orang teh kan istri orang. Yang mungkin bisa bangun dulu atau kemana ya kan? Tolong diterjemahkan lewat begitu saja. Ini Tuhan batur sakasi bro. Nah, jadi semua ini tidak boleh dilakukan jika seorang sedang berada di dalam masjid, karena akan memotorinya. Nabi SAW pernah bersabda, membuang ludah di masjid adalah satu kesalahan. Ini hadis Imam An-Nasa'i. Atau meludah di bajunya lalu menggesekkannya di antara bajunya. Mun darurat ada sebelum menjoroknya. Nah, ngilu terus hidupkan kan kieu kan? Betul. Nah, digituin kan. Islam sudah mengajarkan dari dulu. Kan zaman Covid batuk tuh harus ditutup begini. Ya hadis mah geus aya. Anu rantara maca. Ya kan? Da aya nama masker teh keur nu geuring. Ya kan? Kamu enak membatuk na masker kan lebih bahaya, sebeli kurang, ya kan? Makanya dianjurkannya itu kan langsung ke baju kita. Dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa riak atau dahak bukanlah najis, karena Nabi SAW memerintahkan yang sedang sholat agar meludah di bawah kakinya atau di bajunya. Karena urusan mulai najis muji dong kan, gila kan? Karena Nabi SAW memerintahkan seorang yang sedang sholat agar meludah di bawah kakinya atau di bajunya. Sekiranya ludah itu najis, beliau tidak akan mengizinkan meludah di baju.
Dalam hal ini terdapat pelajaran dengan perbuatan terhadap perkataan Nabi atau perkataan seperti ini dan meludah di bajunya kemudian menggesekkannya di antara kain bajunya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang harus menguatkan ucapan dengan perbuatan. Jadi orang lamun berkata itu harus dikuatkannya dengan perbuatannya. Bisi kaburo maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Tadi orang rata-rata teorinya wah ini tidak di grupnya. Mulai masalah di grup wah prakteknya mobil. Masalah apapun rame di bawah rapat antara aja antara datang ya kan? Hampir semua ketika ada masalah rame, misalkan masalah masjid, masalah RW dan sebagainya, kumpulkan saya teh cok rapat, datang eta kene ayeuna grup rame teh mana. Ya itulah omongan tidak diterapkan, tidak dipraktekkan dengan perbuatan. Wah seneng kudu kieu komplek teh kieu ngomong teh mana ya kan. Nah itulah itu mah terus jadi penyakit orang di mana-mana. Jadi balebah kana pagawean pamimpin mah sok loba nyeleneh tapi sok jadi RW di dinya ada yang mau. Tapi mun batu jadi RW mah sok paling kiwai. Ya kan? Pengalaman pribadi. Aya sok mukara itu teh. Ya kan? Itulah. Tapi saya kira hampir sama gitu. Di berbagai grup. Ya, itu beda jauh. Ini masalah teori biasa tapi praktek nama tidak ada. Ya. Loba omong loba gawe kan. Ya manu nama la tafalun kan. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa termasuk dari muruah teh apik. Kabungkur waktu diajar ulumul hadis atau mustalahul hadis, ada ciri-ciri rawi teh kudu ngajaga muruah. Rawi mah teu meunang ngeureun ucing, ketinggalan ngeureun ucing we. Ya kan? Dalam arti paraban tapi henteu digeureun eta geus guer muruah. Rawi mah teu meunang nangkring di jalan bari udud, bari ngarokok, bari ngopi misalkan di sisi jalan, itu sudah tidak muruah. Mau dibancinin. Kayak wae Jadi kudu nyumput di dapur. Ngomong bari ngopi, bari jalan-jalan, bari kita sudah gaya muruah gitu. Muruah teh ya teu apik, teu ngajaga diri. Kaetat ya kan. Jadi menjaga baju jangan sampai terdapat sesuatu yang dianggap jijik oleh orang lain. Itu darurat sebetulnya. Kalau ada cara yang lain, pakai yang lain atau minum baju. Itu mah pilihan yang Nabi ungkapkan namun darurat gitu. Cek orang tegeul batur ningali diuji kan. Tatu muruah di mana itu teh. Ada cek hadis di Bulukiyo itu sih ruhana ya. Tapi juga tidak begitu, ya kan? Makanya anu mau tisu mau sapu tangan itu teh geus nyeunah, ya kan? Mau bersihin batuk. Tidak biasa udah dia bukan. Edaran udah gitu. Ini edaran memang karena itu. Cocok di mana-mana. Kurang teh. Curang mah geuleuh nya. Rujieu. Darang Arab mau jadi orang rengkuah tuh. Aya nu keur diuk leumpang we. Dari bikin punten misalkan, dah lain itu misalnya kelengkahan, ya kan? Cek mana nama sopan ya teh, ya kan? Jadi sopan dan tidak sopan mah lain ajaran agama, tapi itu mah budaya lokal. Cek orang tuh sopan itu mana nama dabarnya ngalengkahan sirah batur gak dabaran biasa. Tidak hitut berarti. Tidak hitut. Benar lah. Baik Pak Mamon soal tanah mana hitut.
Kan orang Eropa ngomong hitut, good namun terap, makan berapa dibalik. Mun hitut jadi wirang, mun terap itu wirang, apa dah? Itu ternyata itu kearifan lokal. Kearifan lokal. Daripada jadi penyakitnya. Penyakit itu. Itu bab yang terakhir hadisnya. Kita masuk di bab 78 ya. Perintah bagi para penguasa ini untuk bersikap lembut. Jokowi tanya. Ayeuna teh keur dipependek ku bantuan BLT minyak goreng ya kan. Dan kasih sayang terhadap rakyat serta larangan menipu rakyat atau berlaku keras terhadap ini geus kabeh beunang kan. Jadi gibah tapi daya meledak perlu dibacakeun ya. Disebut gibah teu itu apa? Mangga gitu kan ya. Yang jelas Memang salah satu gibah yang dibolehkan. iya. Jadi tidak selamanya gibah itu dalam arti tanda kutip ya kan. Dan pasti aya nu diomongkeun masalahnya jadi pelajaran di zaman orang sok ngomongkeun kan ya. Ngomongkeun Firaun, gibah kan, ngomongkeun Abu Jahal, tadi kan ngomongkeun Bani Israil, dan memang Al-Quran begitu. Jadi saat antum gibah mana heula? Yang gibah Firaun teu naon, yang gibah rejim anu zalim teu naon. Begitu. Jadi nanti di bab ini kita akan diperintah atau kita akan berbicara perintah bagi para penguasa untuk bersikap lembut dan kasih sayang terhadap rakyat serta larangan menipu rakyat ya atau berlaku keras terhadap mereka juga mengabaikan kebutuhan mereka. Terus kan minyak ya terus kan segala rupa ini masuk bab ieu teh kabeneran dalam surah Asy-Syu'ara 215 wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat mati balik kan sudah kita bahas ya di bab yang 20 juga. Jadi perilaku ayat nama rangkuh ka oligarki, rangkuh ka nyari modal, tapi kalau umat Islam jadi sudah dimu diharapkan IP yang ada itu masih gak pusing nanti ya gitunya. Tapi kalau udah berkurang umat Islam wah sekarang Radikal. tahu orang teh ngasih itu radikal itu ngasih radikal. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sok dibacakeun geuninnya mun dino khutbahnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Hadis yang populer An Ibnu Umar, hadis ke-650 genep. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah. Sok masih kena ayam salah maca hadis muntas sami'tu Rasulullah. Tu teh eta teh fa'ilna, berarti Rasulullah jadi maf'ul bihna. Makanya hati-hati kalau rada sieun ku eta nikahna disakan taslam cuk orang Arabna. Paehan ujungna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu lebih hati-hati. Namanya sakan taslam. Sami itu Rasul. Nah, misalkan tapi kalau kita sudah paham sami itu Rasulullah. Kalau qala Rasulullah. Nah, itu bukan qala Rasulah.
qala rasulu, qala di situ fiil atau kata kerja, rasuluna jadi fa'il. Berarti harus marfu, harus dhammah. Tadi ajar sorof di namun mungkin langsung kieu, mungkin non. Enggak. Sami'tu rasula Allahi. Nah, kalau sudah mansub di jar majrur pasti jadinya hi, itu rasulullahi pasti karena diidopatkan. Rasul Allah atau apa, mudhof ilaih atau jar majrur misalnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini mah yang populer. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Langsung dibahasakan uyananya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Padahal saat sana teh geuning. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap diri kalian itu adalah ra'in, sadoin, pemimpin. Jadi pas sadoin mah ngaranteunnya tambah balad. pakai balad. Jadi kudu mah memimpin negara, kudu mah mangku negara. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian akan ditanya mengenai apa yang dipimpin. Seorang imam atau pemimpin akan ditanya mengenai rakyat yang dipimpinnya. Berat ahnya. Nah, harga minyak bisa naik. Nah, pertama bisa naik, itu ditanya gitu. Kemudian suami adalah pemimpin, maka akan jadi tong kamu ke pemimpin. Suami itu ditanya oke. Dijangrekeun. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya mengenai keluarganya yang dipimpinnya. Nah, budak teh diantep teh disakolahkeun teh dipasantrenkeun. Nah, budak teh kitu nanti ditanya gitu. Nah, istri teh diantep gitu-gitu, itu ditanya. Nah, hiji cenah mah diganteng. Dia ditanya kalau seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya mengenai isi rumah yang dipimpinnya. Pembantu juga adalah pemimpin, akan ditanya harta milik majikannya. Jadi orang selaku pegawainya ditanya oleh pemimpin unggul. Ya kan? Kumaha geus bener gawe teh. Geus make kewajiban tong minta hak wae. Dan akan ditanya mengenai harta kekayaan majikan yang dipimpinnya itu. Ini secara umumnya ya. Diringkas wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Berat sebetulnya hadis ini kan. Mau jadi RT yang ditanya ke RT-anan, mau jadi ketua pembangunan masjid ditanya ke mau jadi RW sama semua, jadi guru dan sebagainya. Jadi bab ini ditekankan sekali oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang sangat penting yang ditujukan kepada pemerintah sebetulnya. Imam di sini lebih ke pemerintah dan juga rakyat. Jadi nu tanggung jawab itu oleh pemimpin, rakyatnya ditanya. Wah, sana pemimpinnya rejimnya dolim, ente aja milih manehanana. Tanggung jawab sarua. Ya kan? Masing-masing dari mereka memiliki hak yang harus diperhatikan. Wajib bagi seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan untuk bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Lain sieunang. Kan enang lobana jeung sieunannya. Untungna teh
kurang bisa lebaran bisa bebas kita gara-gara Mandalika. Namun untuk Mandalika juga enak masih kena dibatasi. Dan alam teh menemukakeun ya. Ku bebas pas kebablasan atos we. Mangga. Kan? Yang penting mah booster kan? Mudik booster. Nah, kemudian adapun tugas kita sebagai bawahan, sebagai rakyat, yaitu wajib mendengarkan dan mentaatinya selama bukan kemaksiatan. Kan jelas ya ayatnya juga, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Teu make ati deui. Sebab pemimpin yang seperti apa yang harus diikuti, yang harus samina wa atona. Pemimpin ayeuna aya nu benerna tapi lobana gorengna misalkan tong dipulungan, tong ditaati. Aya anjuran ayeuna sab kudu renggang eueuh aya mah. Eta mah baburang ulah piluweun. Ya kan? Dibatasi tarawih kudu booster. Eta mah enggak usah. Eta mah urusan urang. Ya kan? Jadi tidak selamanya harus diikuti. Kalau bentuk pemimpinnya seperti itu, ya ayatnya jelas ya kan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu makanya ati udah. Sebab dilihat siapa yang memimpin, seperti apa pemimpin itu barangkali. Ini barangkali ya sebagai prolog saja hadis pertama. Nanti kita uraikan lagi di hadis selanjutnya. Mudah-mudahan yang masih adalah di pertemuan terakhir bulan Ramadan, hadapan terakhir ini. Ada masih ada nih. Masih ada ini barang Mudik tapi mah kasih gereleng. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.